Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Marmono Singgi selaku dosen pengampu mata kuliah sekuritas dan portofolio. Perkenalkan, nama saya Sabik Taufik Lafkar dengan NIM 230803102067. Saya di sini ingin menjelaskan tentang jenis-jenis sekuritas. Yang pertama ada pengertian sekuritas. Menurut Weston dan Copeland, sekuritas adalah instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan dan mewakili klaim atas aset atau pendapatan suatu entitas. Yang kedua ada Fisher and Jordan. Sekuritas merupakan dokumen keuangan yang mencerminkan kepemilikan atau perjanjian hutang yang dapat diperdagangkan di pasar keuangan. Lalu ada menurut Body, Kane, dan Marcus, sekuritas adalah investasi yang dapat diperdagangkan dengan tujuan memperoleh keuangan dari perubahan harga atau pendapatan yang dihasilkan. Selanjutnya ada fungsi sekuritas. Yang pertama ada sarana investasi, memberikan peluang bagi investor untuk mengembangkan dana dan memperoleh keuntungan. Lalu sumber pendanaan, membantu perusahaan dan pemerintah memperoleh modal untuk operasional ekspansi. Lalu ada diversifikasi risiko, mengurangi risiko dengan menyebar investasi ke berbagai instrumen keuangan. Lalu inisiator ekonomi pergerakan harga sekuritas mencerminkan kondisi ekonomi suatu negara. Selanjutnya ada jenis-jenis sekuritas. Yang pertama itu sekuritas pasar modal. Sekuritas pasar modal adalah surat berharga yang dapat diperdagangkan di pasar modal dan mewakili kepemilikan, klaim utang, atau hak lainnya. Sekuritas diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah penghimpun dana. Lalu ada sekuritas pasar uang. Surat yang berharga diperdagangkan di pasar uang. Selanjutnya ada jenis-jenis dari sekuritas pasar modal. Yang pertama ada saham. Saham adalah bukti kepemilikan dalam perusahaan. Pemegang saham bisa dapat keuntungan dari dividen dan kenaikan harga saham. Tapi risikonya juga tinggi karena harganya bisa naik turun. Lalu ada jenis-jenis saham. Yang pertama ada saham biasa. Pemegang saham biasa memiliki hak suara RUPS dan menerima dividen yang tidak tetap. Misalnya ada saham preferen. Pemegang saham preferen mendapatkan prioritas dalam pembagian dividen dan aset jika perusahaan dilikuidasi. Biasanya tidak memiliki hak suara. Lalu yang kedua ada obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan perusahaan atau pemerintah. Investor mendapat bunga atau kupon secara berkala dan uang pokoknya dikembalikan saat jatuh tempo. Lebih aman dari saham, tapi keuntungannya lebih kecil. Selanjutnya ada jenis-jenis obligasi. Yang pertama ada obligasi korporasi, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan, baik badan usaha milik negara maupun badan usaha swasta. Obligasi korporasi merupakan salah satu instrumen investasi yang dapat dipilih investor di pasar modal. Selanjutnya ada obligasi retail, yaitu surat utang negara yang diterbitkan pemerintah kepada masyarakat, ORI maupun salah satu negara, surat berharga negara yang dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Lalu ada obligasi pemerintahan, surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara, termasuk pemerintah Republik Indonesia, kepada masyarakat atau investor. Obligasi pemerintah sering dianggap investasi yang aman karena dijamin oleh kekuatan
fiskal pemerintah. Lalu ada obligasi konversi, surat utang yang bisa ditukar dengan saham perusahaan penerbitnya. Obligasi konversi juga dikenal sebagai convertible bond. Lalu yang ketiga ada reksadana. Menurut OJK, reksadana adalah wadah untuk penghimpun dana dari masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Lalu ada jenis-jenis sekuritas pasar uang. Yang pertama, surat berharga komersial. Surat berharga komersial adalah surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Yang kedua, sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah instrumen simpanan yang diterbitkan oleh bank dengan suku bunga tetap dan jatuh tempo tertentu. Lalu yang ketiga ada deposito berjangka. Deposito berjangka adalah simpanan di bank dengan jangka waktu tertentu dan bunga tetap. Yang keempat, repurchase. Repurchase adalah perjanjian di mana suatu pihak menjual sekuritas pada pihak lain dengan kesepakatan untuk membeli kembali sekuritas tersebut pada harga tertentu di masa depan. Baik, selanjutnya ada kesimpulannya. Kesimpulannya, sekuritas adalah instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan seperti saham, obligasi, reksadana, dan derivatif. Sekuritas berfungsi untuk investasi yang membantu individu dan institusi mendapat keuntungan serta mendiversifikasi risiko. Sekuritas terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu ekuitas saham yang mencerminkan kepemilikan perusahaan dan utang obligasi yang menunjukkan pinjaman. Pasar sekuritas penting untuk ekonomi karena menyediakan likuiditas dan membantu perusahaan mendapatkan dana. Namun, investasi dalam sekuritas juga memiliki risiko seperti fluktuasi harga. Sekian, terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.